Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Novita. Di sini dengan NIM L1A120091. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati para pihak. SVLK mulai berlaku pada Juni 2009 sejak pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P38-Menhub 2-2009. Dalam perjalanannya, SVLK terus disempurnakan dengan revisi P38-Menhub 2-2009 menjadi Permenhub Nomor P68-Menhub 2-2011 dan ditambah revisi Permenhub Nomor P45-Menhub 2-2012 serta Permenhub Nomor P42-Menhub 2-2013. Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Terdapat beberapa kegiatan verifikasi legalitas kayu. Yang pertama yaitu permohonan verifikasi, yang kedua perencanaan verifikasi, yang ketiga pelaksanaan verifikasi, dan yang keempat tata cara verifikasi. Masuk ke yang pertama yaitu permohonan verifikasi. Permohonan verifikasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LPLK memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil audit, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Yang kedua yaitu khusus pemegang IPK, IUP, HHK, HTR. Pengajuan permohonan verifikasi kepada LPLK dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK, IUP, HHK, HTHR. Yang diantara lain yaitu dalam hal sedang dalam proses pengurusan IPK, IUP, HHK, HTHR, permohonan verifikasi LK dilakukan pada saat pengurusan izin, atau dalam hal IPK, IUP, HHK, HTHR sedang beroperasi, permohonan verifikasi LK dilakukan selama periode izin. Yang ketiga yaitu sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LPLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar yang pertama, pelaksanaan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan pengertian antara LPLK dan audit. Yang ketiga, LPLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta dan menjangkau lokasi operasi audit. Yang keempat, yaitu dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan VLK secara multilokasi atau multisite, maka LPLK menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan atau 100%. Yang kelima, LPLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Masuk ke kegiatan yang verifikasi yang kedua yaitu perencanaan verifikasi. Persiapan. LPLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi antara lain yaitu penunjukan personil tim audit yang terdiri dari lead auditor dan auditor. Konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi LK pada audit khusus untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat tidak diperlukan konsultasi publik. Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kepada kegiatan verifikasi, dokumen rencana kerja audit. Yang kedua, LPLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan pada website LPLK, website Kementerian
di desa atau kelurahan lokasi audit atau media massa serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan jadwal dan tata pelaksanaan kegiatan tim audit disertai dengan informasi profil singkat audit. Yang ketiga, LPLK menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi LK kepada kementerian selama-lamanya 10 hari kalender sebelum rencana pengumuman di website kementerian. Yang keempat, kementerian mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website kementerian selama-lambatnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. Yang kelima, berdasarkan permohonan verifikasi audit dan pengumuman rencana verifikasi oleh LPLK, kementerian dapat memberikan informasi terkait audit tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Yang kedua yaitu perencanaan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu LVLK menginformasikan kepada audit mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada audit untuk menunjuk manajemen representatif. Yang kedua, LPLK menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada dinas provinsi yang membidangi kehutanan dan BPHP setempat atau SKPD terkait. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan verifikasi. Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud dalam butir yang kedua yang tadi, pihak LPLK wajib menyampaikan perubahan rencana. Yang ketiga yaitu pelaksanaan verifikasi. Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dan pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan yang pertama yaitu A. Pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa atau surat tugas manajemen representatif. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh audit. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. LVLK menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO IEC 19011-2012. B. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen audit dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 hari kalender dan diakhiri dengan pertemuan penutup. Yang ketiga, pertemuan penutup. Pertemuan penutup adalah pertemuan antara tim audit dengan audit untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk notulensi pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutup. Masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu tata cara verifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen audit dalam kurun waktu 12 bulan terakhir menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Yang pertama, verifikasi terhadap dokumen pada pemegang IPK, IUP, HHK, HTHR dalam rentang waktu 12 bulan terakhir atau sejak IPK, IUP, HHK, HTHR diberikan. Yang kedua, verifikasi terhadap pemegang IPK, IUP, HHK, HTHR dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan atau pemindah tanganan kayu keluar dari lokasi IPK,
IUPHK HTHR. Yang ketiga, verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus 100%. Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terhadap kriteria atau indikator atau verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi, tim audit memberikan catatan dan penjelasan. Pemegang IUPHK HTR, IUPHK HKM, IUPHK Hutan Desa dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok atau group certification atau multilokasi multi-site certification. Dalam hal VLK dilakukan secara kelompok group certification atau multilokasi multi-site certification, maka kelompok tersebut harus yang pertama memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok, yang kedua memiliki kepengurusan kelompok, yang ketiga memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya. Yang keempat, anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok atau group certification, maka yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya akan dimasukkan dalam standar. Yang kedua, verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Yang keempat, penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Yang kelima, anggota harus mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara multilokasi multi-site certification, maka yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya. Yang kedua, sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat proses pengelolaan untuk setiap lokasi atau site adalah sama terhadap sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dokumen kesepakatan atau AD, ART atau akte pendirian kelompok, dan audit mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya. Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya dan dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok berverifikasi. Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikasi setelah penilikan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku. Yang bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah divisi regional terverifikasi. Penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya. Setelah kegiatan verifikasi, masuklah ke bagian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personil tetap LPLK berdasarkan laporan tim audit. Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi yang bukan berasal dari tim audit yang bersangkutan. Yang kedua, audit dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verify pada standar verifikasi LK dinyatakan memenuhi. Yang ketiga, LVLK menerbitkan SLK bagi audit yang dinyatakan lulus dan membuat kontrak sublisensi penggunaan tanda fee legal dengan audit. Dalam hal audit dinyatakan tidak lulus, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada audit untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan yang dimaksud. Yang kelima,
Audit diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi. Yang keenam, dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 69 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Yang kedelapan, pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website kementerian. Selanjutnya, penerbitan sertifikat. SLK diberikan kepada audit yang dinyatakan lulus dengan masa berlaku, yaitu yang pertama pemegang IUP-HHKHA, IUP-HHKHT, IUP-HHKRE, hak pengelolaan, IUP-HHKHTR, IUP-HHK-HKM, IUP-HHK-HTHR, dan IUP-HHK Hutan Desa selama 3 tahun. Yang kedua, IPK berlaku selama 1 tahun. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama audit, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, logo KIAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KIAN. Sertifikat LK bagi pemegang IUP-HHK-HTR, IUP-HHK-HKM, IUP-HHK Hutan Desa, IUP-HHK-HTHR yang mengajukan verifikasi LK secara kolektif, sekurang-kurangnya berisi informasi jenis sertifikat, group certification atau multi-site certification, nama kelompok, nama anggota, lokasi, nomor akte, nama LVLK berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdapat pada KAN. LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan SLK kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website kementerian dan website LVLK. Yang selanjutnya yaitu resertifikasi. Resertifikasi diberlakukan hanya untuk IUP-HHK-HKM, IUP-HHK-HD, IUP-HHK-HTR, IUP-HHK-HTHR, dan IPK. Selama-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SLK, audit mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK. Terhadap kepemilikan SLK yang diperoleh secara berkelompok, group certification atau multi-site certification, verifikasi pada proses resertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal. Keputusan hasil resertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku SLK. Yang selanjutnya yaitu penilikan. Penilikan sendiri ini penilikan dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku SLK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya SLK. IUP-HHK-HKM, IUP-HHK-HD, IUP-HHK-HTR, IUP-HHK-HTHR penilikan selambat-lambatnya 12 bulan. Penilikan bagi IPK dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Dalam hal audit menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selalu yang menerbitkan SLK, maka dilakukan verifikasi dari awal. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan, atau pencabutan SLK. Yang selanjutnya yaitu audit khusus. Audit khusus ini yaitu pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali
A. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh audit berdasarkan keluhan yang disampaikan PI. Yang kedua, pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap audit yang dibekukan sertifikasinya. Sebelum melakukan audit khusus, LPLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada audit. Selanjutnya ada pedoman kriteria dan persyaratan personil dan auditor. Persyaratan umum auditor LPPHPL dan LPLK yaitu yang pertama, auditor LPPHPL dan LPLK harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan. Yang kedua, auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan finansial atau kepemilikan atau jasa konsultasi dengan audit yang dinilai diverifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan minimal 24 bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dimaksud. Baiklah, itulah penjelasan singkat tentang sistem verifikasi legalitas kayu atau SPLK yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.